Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Tarik Amirudin ZLPC. Baik, sobat ZLPC, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tutorial untuk LibreCalc, ya, LibreOffice Calc, yang mana kita akan menggunakan sebuah fungsi yang saya kira ini sangat penting di dalam pengelolaan data, ya, di berbagai aktivitas perkantoran tentunya, karena dengan fungsi ini kita sangat terbantu sekali dalam melakukan seleksi data, ya. Misalnya di sini kita punya sebuah daftar siswa, ya, dan kita akan membuat kita ingin mengetahui salah satu kelas ataupun alamat dari siswa yang hadir ataupun saat ini sedang kita sedang melakukan absensi, seperti itu, ya. Maka kita tidak perlu melihat satu demi satu tabel, misalnya sangat banyak sekali, dan ini ini hanya contoh saja, ya, karena kan di dalam sebuah sekolah itu pasti ada puluhan siswa yang bersekolah di situ. Itu kelas satunya, belum kelas 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya. Nah, tentu akan merepotkan sekali ketika kita harus mengetahui siswa dengan nama ini itu berada di kelas berapa. Itu pasti akan menjadi kesulitan tersendiri ketika kita harus ngecek, ya. Baik, oke. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi VLOOKUP, ya. Nah, fungsi ini akan melakukan seleksi dari daftar yang sudah ada, ya. Oke, kita akan tulis misalnya di sini kita gunakan Roni, ya, dan kita lihat bagaimana hasil seleksinya. Kita lihat di sini misalnya nama siswa, kemudian kelas, alamat. Baik. Nah, oke, sekarang kita gunakan fungsi ini VLOOKUP. Kita pilih yang di atas ini, Roni, ya, kemudian kita gunakan koma, lalu kita seleksi tabel yang menjadi acuan, kemudian kita pilih, ya, ini kemudian kolom yang menjadi acuan ini. Kita mulai dari 1, 2, kita lihat. Oke, kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini kita lihat sudah muncul angka 3. Kita lihat di sini Roni betul pada kelas 3, ya. Oke, ini kita atur seperti ini. Dan bagaimana dengan alamatnya? Kita bisa lakukan langkah seperti ini. Kita blok tulisannya, kita tekan Ctrl C, tekan Escape, lalu pilih ke sel di samping alamat, Ctrl V. Nah, kemudian kita ganti angka 2 di sini menjadi angka 3, ya. Maka dia langsung menyeleksi alamatnya si Roni ada di Jalan Nangka, ya, secara otomatis. Nah, oke. Nah, ini akan sangat mudah sekali apabila teman-teman ataupun rekan-rekan semua mempunyai tabel yang sangat banyak dan lebih dari satu, ya, seperti itu pasti akan sangat makan waktu, dan dengan seperti ini akan menjadi sangat sederhana. Baik. Nah, mungkin di sini teman-teman akan melihat kok kita nama siswanya harus diketik secara manual. Apakah ada cara yang lain? Ya, ada cara yang lain, yang cara selanjutnya yaitu kita menggunakan namanya itu di sini adalah combo box, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan gunakan combo box ini untuk masukkan, memilih daftar
semua peserta yang ada. Sebagai contoh, kita klik kanan, control properties, kita pilih di sini data. Nah, linked cell ini adalah sel yang akan memunculkan pilihan yang di seleksi pada combo box yang sudah kita buat. Seperti ini, misalnya kita pilih di G3, maka kita isi di sini G3. Kemudian source cell ini adalah tabel ataupun data-data yang akan kita tampilkan atau bisa kita pilih. Ya, kita ketik di sini namanya, kita lihat si B4 sampai B9. B4.2 B9. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita close, kita matikan dulu di sini design mode-nya atau kita klik. Nah, di sini muncul semua daftar nama yang ada di tabel, dan di sini langsung muncul kelas, alamat, sudah otomatis, tidak perlu kita ketik secara manual lagi. Ya, kita bisa lihat di sini sekolah suci, kelas 2 Jalan Anggur, ya, seperti itu. Kemudian tuti, ya. Nah, ini kombinasi dari kita menggunakan combo box dan juga fusi VLOOKUP di sini, ya, tanpa kita harus membuat coding dengan makro, ya. Ini step awal dari pembuatan pengolahan data. Nah, ini sangat banyak sekali aplikasi yang bisa kita buat atau kita kembangkan dengan trik sederhana ini. Termasuk juga kalau misalnya kita memiliki daftar belanjaan material dalam dunia konstruksi, kemudian kita punya di situ daftar-daftar bahan yang sangat banyak, ya, maka dengan cara seperti ini akan sangat memudahkan sekali untuk kita olah, ya, ataupun kita seleksi ataupun untuk mencari material-material tertentu yang kita butuhkan. Baik, demikianlah sedikit sharing-sharing pada hari ini mengenai LibreOffice Calc, ya. Semoga dapat membantu dan menginspirasi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.